Sebelum video diputar, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Nah, sip, udah selesai disiapin semuanya. Ngelapin meja udah, nyiapin bumbu-bumbu udah, nyapu ngepel lantai juga udah. Nah sekarang karena udah siap semua, tinggal nunggu pelanggan dateng. Kira-kira hari ini laku berapa banyak ya? Kalau kemarin sih udah laku 300-an mangkok. Kalau hari ini pasti lebih banyak sih, karena kan hari ini hari Ahad. Permisi Pak, ini warungnya udah buka belum ya? Saya mau beli bakso bareng pacar saya. Tadi pagi mau berangkat nggak sempet sarapan. Nah, ujung dicinta ulan pun tiba. Baru aja diharap, udah datang aja nih sumber uangku. Oh iya mas, warung baksonya udah buka kok. Masnya mau pesen apa? Oh iya tentu aja boleh tahu. Masnya kan pelanggan saya. Masa iya sih nggak saya kasih tahu menunya? Jadi menunya ada bakso urat, ada bakso beranak, ada jumbo bakso, ada boba bakso pun ada, bakso biasa ada, mini bakso juga ada, dan bakso pedas jelecot juga ada. Masnya mau beli apa mas? Wih, banyak banget menu bakso di sini. Kalau dari nama-namanya semuanya kelihatan enak. Beli apa ya? Kamu mau makan bakso apa, Beb? Tenang aja, kali ini aku yang bayar, oke? Terserah, aku sih terserah. Mau bakso apa aja, terserah kamu. Hah? Waduh, bilang terserah lagi. Kalau udah kayak begini, aku nggak tahu dia maunya apa. Dan nanti kalau aku ambilin asal, dia marah-marah. Duh, bingung parah ini mah. Mas, kok malah bengong sih? Masnya pasti bingung kan sama pilihan terserah dari mbaknya? Iya kan? Tapi tenang aja mas, sekarang masnya nggak perlu khawatir lagi. Karena di tempat saya sekarang menyediakan bakso terserah. Beneran pak? Bapak jualan bakso terserah? Wah, sangat mantap sekali bapak ini. Saya yakin sih bakal rame banget warung bakso ini. Ya udah deh pak, kalau begitu saya beli bakso terserahnya satu, sama bakso urat jumbonya satu. Sama minum es tehnya anget ya pak. Nah yang, kan maksudnya nggak gitu yang. Oke, tunggu sebentar ya, saya buatin sebentar. Nih baksonya mas, silahkan. Dan ini bakso terserahnya mbak. Terima kasih banyak sudah memesan. Silahkan dinikmati. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya coba dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh rasanya begini sih Pak. Ini mah baksonya bakso basi Pak. Udah nggak layak dimakan. Kenapa dijual sih Pak? Basi maksudnya apaan ya mas? Saya buat baksonya yang biasa kok mas. Kenapa bisa basi? Masnya suka bercanda mas. Nggak baik, suka buat orang panik loh mas. Canda dari Hong Kong. Saya ini beneran Pak. Parah sih Bapak ini kalau jualannya begini Pak. Kalau jualan yang jujur napa Pak? Jangan malah main curang. Jualan bakso basi begini. Halah udahlah, kecewa saya Pak. Saya kira baksonya bakal enak. Ayo Beb, kita pulang aja. Kita cari tempat makan yang lain ya. Mas, tunggu mas, tunggu. Ini dibayar dulu mas. Jangan asal pergi nyelonong aja mas. Dibayar dulu mas. Hah? Bayar? Bapak yang bener aja Pak. Makanan kayak begini disuruh bayar. Lagian saya juga cuma nyicip doang baksonya. Belum makan belum makan ngapain. Saya harus bayar. Udahlah Beb, nggak usah dengerin orang kayak dia. Udahlah, curang licik lagi. Ayo kita pergi dari sini. Mas, tunggu mas. Kenapa sih ini baru juga pagi-pagi udah ada masalah aja? Masa iya sih bakso yang baru aku buat udah basi? Oh rasanya beneran basi gini sih? Kok bisa sih, aneh banget. Sial, apa mungkin warung aku ada yang... Ada apa Pak? Kok marah-marah begini? Ada masalah apa Pak? Centong baksonya hilang lagi? Atau Bapak lupa naruh mie bihunnya di mana? Atau jangan-jangan Bapak lupa? Halah, diem kamu diem. Berisik banget, datang-datang sok tahu pula. Nggak tahu orang lagi jengkel malah ditambah jengkel. Kalau datang itu minimal ngebantu masalah Bapak. Nggak datang-datang bikin riweuh aja. Ya tapi kan emang mau bantuin Pak. Makanya Ibu tadi nanya, ada masalah apa Pak? Nanti biar Ibu bantu mecahin masalahnya. Makanya jadi orang tuh jangan buru-buru naik pitam. Dipikir dulu dengan tenang, baru ngomong. Loh, mentang-mentang dia ini bener jadi sosokan dia. Lihat aja kamu, jatah belanjanya aku kurangin nanti. Biar kapok. Kayak gitu aja, diungkit-ungkit terus. Jadi tadi ada orang yang beli bakso. Dia beli 2 mangkok. Nah, pas udah jadi, terus dicicip sama dia. Yang beli katanya rasanya basi.
Nah, karena aku nggak percaya, terus kita debat sedikit. Pas masnya udah pergi, aku cicipi deh baksonya. Ternyata beneran basi. Aku jadi heran, kenapa bakso yang baru aku bikin, baru banget aku bikin malahan bisa jadi basi tiba-tiba. Jangan-jangan ini pasti kayak yang ada di film-film itu. Ada orang yang ngeguna-guna usaha. Pasti makanya di warung-warung yang diguna-guna bakal cepet basi. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Aku harus segera ke orang pinter juga. Harus segera diselesaikan. Pak, sabar Pak. Bapak mau pergi kemana Pak? Jangan Pak, jangan pergi ke orang pinter. Dengerin ibu dulu. Ibu tahu kenapa baksonya menjadi basi. Oh, beneran kamu tahu? Jadi kau pasti berpikiran juga kan kalau baksonya ini basi karena diguna-guna? Ya kan? Emang sih kita ini beneran jodoh. Soalnya satu pemikiran. Guna-guna gundulmu Pak. Jelas-jelas baksonya basi itu bakso 3 hari yang lalu. Kenapa masih dijual? Yang namanya makanan kayak bakso kalau udah 3 hari yang lalu ya pasti bakal basi. Bapak ini gimana sih? Gitu aja nggak bisa nalar. Oh, nggak mungkin lah. Masa iya bakal basi sih? Aku kan cuman pakai bakso sisa kemarin sama sisa bakso-bakso yang habis dimakan buat dijual lagi. Gimana, pinter kan Bapak? Daripada dibuang mending dipakai lagi aja buat dijual. Biar tetap untung banyak. Astagfirullahaladzim Pak. Jadi selama ini Bapak jualannya begitu Pak. Bapak ini jorok banget sih Pak. Yang namanya makanan sisa itu dibuang nggak dipakai lagi Pak. Kalau gitu caranya ya wajar aja makanannya basi. Orang cara bikinnya aneh gitu, malah mau ke dukun lagi, aneh-aneh. Enggak, ini pasti karena guna-guna, titik. Alah udah Pak, Bapak ini salah. Jadi sekarang kita ganti semua bahan-bahannya. Kita buat yang baru biar gak ada yang protes. Mereka berdua akhirnya membuat bakso dengan cara yang semestinya. Namun malah warung bakso Pak Lana menjadi sepi hingga membuatnya depresi. Kan Bu, bener apa kata aku? Usaha kita ini kena guna-guna Bu. Bukan perkara cara buat baksonya. Seharusnya waktu itu aku nggak usah dengerin omongan ibu. Aku langsung pergi ke dukun aja, biar masalahnya langsung kelar. Enggak Pak, ini bukan perkara gaib. Ini itu karena bakso Bapak akhir-akhir ini memang lagi nggak tren. Jadi itu yang ngebuat warungnya sepi Pak. Halo, aku udah percaya omongan kamu lagi Bu. Omongan kamu itu sesat, bikin aku bangkrut. Sekarang gara-gara ibu warungnya jadi sepi kan, ya kan? Astagfirullahaladzim Pak, tajam banget omongannya Bapak ini. Pak, kalau menurut ibu, kita tunggu bulan depan. Ibu yakin bulan depan warung kita udah pasti rame lagi Pak. Bahkan mungkin aja bisa lebih ramai dari yang sebelum-sebelumnya. Enggak, keputusan Bapak udah bulat. Bapak akan tetap ke dukun. Apapun yang ibu saranin gak akan ngaruh sama keputusan Bapak. Ya udah, kalau begitu aku pergi dulu. Pak, jangan Pak. Bapak, astagfirullahaladzim. Oh alah, jadi pelanggan aku pada ngumpul di sini. Pasti Bapak ini yang ngasih guna-guna ke usahaku, biar usaha bakso aku sepi. Dan usaha sayur, lihat aja kamu habis ini usahamu bakal sepi, gak ada yang beli satupun. Dan sayuran kamu pun akan cepet basi. Jadi tujuan kamu ke sini adalah untuk melakukan pesugihan. Mau sekalian melakukan pembersihan guna-guna yang dipasang di warung baksomu itu. Iya Mbah, gara-gara guna-guna itu usaha saya jadi sepi Mbah. Dan saya mau sekalian melakukan pesugihan Mbah, biar lancar. Tapi pesugihannya nggak pakai tumbal ya Mbah, ya? Baiklah, saya penuhi semua permintaanmu. Kalau gitu, langsung aja kita ritual pesugihannya. Pegang tanganku ya. Oh, kenapa kita ada di tempat ini Mbah? Ngapain kita kesini Mbah?
Bukannya kita mau melakukan ritual pesugihan ya Mbah? Terus ngapain kita mah di sini? Kita akan melakukan kesepakatan dengan makhluk yang ada di sini. Makhluk ini adalah makhluk yang sering saya gunakan untuk mengikat ritual pesugihan. Oh, makhluk yang menghuni lembah yang begitu dalam. Keluarlah, aku butuh bantuanmu. Keluarlah, keluarlah. Woi, keluar woi. Oh, aku sudah datang manusia. Akulah penguasa di lembah yang gelap ini. Aku dalang Raja Babi. Ada perlu apa kamu tiba-tiba memanggilku? Apakah kamu meminta kekuatan lagi seperti yang terakhir kali? Tidak, saya kesini melakukan ritual pesugihan. Ada klien saya yang ingin membuat kontrak pesugihan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyetujuinya. Jadi ritual mana yang akan kamu mau? Aku memiliki 3 ritual pesugihan yang biasanya manusia sesat seperti kamu lakukan. Yang pertama adalah pesugihan babi ngepet. Yang kedua adalah yang kedua adalah pesugihan kepala babi. Yang ketiga adalah pesugihan daging babi. Jadi kontrak mana yang akan kamu pilih? Waduh, aku tidak tahu lagi maksudnya dari tiap pesugihannya. Gimana ya? Aku pesugihan yang enggak pakai tumbal, Tuan Siluman. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih pesugihan daging babi. Dukun baca mantranya. Baiklah Tuan. Wahai makhluk yang tersesat, berikan aku kekuatanmu untuk melancarkan semua usahaku. Gunakanlah daging babi ini untuk membuat bakso. Dan jangan sampai ada campuran daging lainnya dalam membuat baksonya. Kalau kau akan menerima akibatnya. Dan satu lagi, saat daging babi yang kamu gunakan, kau pasti kesini untuk mengambil daging babi yang baru. Apakah kamu paham? Jadi ini beneran nggak pakai tumbal kan? Ini ada pesugihan yang nggak pakai tumbal. Gitu kata orang-orang, pesugihan pasti pakai tumbal. Baiklah, saya paham. Mbak Dukun, saya akan penuhi semua syaratnya. Tapi ngomong-ngomong, ini dagingnya dari daging Tuan Siluman ya? Soalnya tadi aku ngelihat pas daging ini muncul, tubuh siluman menjadi kecil. Ya, itu benar sekali manusia. Kamu hebat karena bisa menyadarinya. Sekarang kamu pergi dari sini. Urusan kamu sudah selesai. Baiklah, terima kasih sudah memenuhi hajat kami Tuan Siluman. Kalau begitu kami permisi Tuan. Sebaiknya kamu ingat dan jalankan syarat-syarat pesugihannya, agar pesugihan yang kamu lakukan manjur dan agar nyawamu aman. Kalau begitu kamu sudah boleh pergi. Ritual pesugihannya sudah selesai. Ritual pesugihan udah selesai. Terus ritual buat nyingkirin guna-guna itu gimana Mbah? Apakah nggak percuma kalau aku ngelakuin pesugihan tapi masih dalam keadaan keguna-guna? Tidak, guna-guna itu tidak akan berpengaruh. Karena ketika kamu melakukan pesugihan ini membawa kekuatan yang sangat besar. Jadi kekuatan sepele seperti guna-guna akan secara alami menyingkir. Karena kalah kekuatan. Mengerti apa yang saya katakan? Iya Mbah, saya ngerti. Kalau gitu saya pulang ya Mbah. Permisi Mbah. Nah, kata si Tuan Babi, kita harus membuat baksonya dari daging ini dulu. Jadi pertama-tama kita cuci dulu dagingnya. Terus kalau sudah dicuci kita marinasi biar gurih-gurih gimana gitu. Dan sekarang kita giling dagingnya. Lah Bapak udah pulang Pak. Bapak lama banget Pak keluarnya. Kemana aja Pak? Terus Bapak nggak jadi ngelakuin pesugihan itu kan? Iya kan? Kamu kalau nanya satu-satu kenapa sih? Kalau kamu nanyanya sekaligus banyak begitu, orang jadi bingung mau ngejawabnya. Aku
baru pulang karena tadi aku keliling buat nyari daging sapi yang murah buat bikin baksonya. Siapa tahu dengan daging murah ini kita bisa jualan bakso lebih murah lagi, jadi bisa lebih ramai begitu. Walah, aku kira Bapak pergi kemana? Kok lama banget? Aku khawatir, Pak, kalau Bapak ngelakuin pesugihan. Soalnya itu perbuatan syirik, Pak. Perbuatan yang gak disukai sama Allah, Pak. Dan pesugihan itu pasti menggunakan tumbal, Pak. Jadi Ibu khawatir banget kalau Bapak melakukan pesugihan. Enggak apa Bu, tenang aja. Bapak enggak melakukan pesugihan kok. Bapak jadi cuman jengkel aja, terus jalan-jalan dan akhirnya beli daging ini. Ini sekarang lagi mau dibuatkan bakso. Ibu mau bantuin Bapak bikin baksonya? Kayaknya enggak deh, Pak. Ibu masih ngantuk. Ibu tadi kebangun karena ada suara berisik di dapur. Aku mau ngecek aja. Ternyata ada Bapak lagi bikin bakso. Ya sudah, ya Bapak begitu aja. Ya udah ya Pak, gitu aja. Ibu makasih banyak karena Bapak nggak jadi melakukan pesugihan. Ibu mau lanjut tidur ya Pak. Dadah Bapak, semangat ya Pak. Ya Bu, makasih. Untung aku nggak ngomong yang sebenarnya. Kalau aku ngomong yang sebenarnya, males aku debat panjang lebar. Ya udahlah, sekarang lanjut aja bikin bakso daging babinya. Sekarang kita giring dagingnya, masukin daging babinya, masukin tepungnya sedikit aja biar kerasa gurih dagingnya. Terus jangan lupa masukin rempah-rempahnya biar rasanya nggak hambar. Nah kalau udah selesai digiling, sekarang dibulet-bulet-bulet terus masukin ke panci deh. Berkat pesugihan daging babi yang dipakai usaha bakso milik Pak Lana menjadi sangat ramai karena baksonya enak dan murah. Nah gini dong Pak, kalau jualan bakso itu yang enak dan jujur. Ini pasti tempatnya bakalan ramai kayak gini. Rasa baksonya kerasa banget, dagingnya bikin nagih. Kayaknya saya bakal kesini tiap hari deh. Ya namanya manusia Mas, sering melakukan kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu, ya kan? Biar bisa tetap maju terus ke depan. Ya Pak, benar banget. Kalau gitu saya pesen dibungkus juga ya Pak, 4 bungkus Pak. Bakalan sekalian bawain orang tua di rumah biar tahu kalau ada bakso seenak ini di desa ini. Ya Mas, tunggu sebentar ya. Saya buatkan pesanan yang lain dulu. Pak, saya juga pesan 5 juga ya Pak. Bakso terserah. Rupanya bakso terserahnya enak juga loh. Bapak cepetan dikit dong kerjanya, malah ngobrol loh. Udahlah capek kita ini. Dari tadi nunggunya. Iya bener itu, bener. Cepetan, punya saya mana Pak? Udah panas banget. Bau ketek, siapa ini woi? Berkat pesugihan itu pun keuangan Pak Lana menjadi sangat luar biasa. Sekarang dia menjadi orang kaya raya, miliarder, luar biasa berkat pesugihan tersebut. Penghasilan kita hari ini juga banyak seperti biasa. Kalau begini terus kayaknya aku bisa jadi beli jet pribadi deh buat jalan-jalan ke Jepang. Nggak ada temen yang punya jet pribadi sih, jadi nggak bisa nebeng. Bapak ini ngomong apa sih? Daripada Bapak beli jet pribadi, mending Bapak beli pulau aja Pak. Biar kita bisa pelihara sapi sendiri dan kita kelola dagingnya sendiri. Gimana? Bagus kan ide Ibu, ya kan? Iya, bagus kok Bu. Oh ya ngomong-ngomong, kayaknya dagingnya buat bikin bakso udah habis deh. Kalau gitu kayaknya aku harus beli lagi dagingnya. Habis ini deh, 5 menit lagi berangkat beli dagingnya. Aku juga mau ikut Pak. Udah berbulan-bulan beli daging murah itu sendiri Pak. Nggak pernah ngajak Ibu. Kalau Bapak ngajak Ibu kan Ibu juga jadi tahu di mana beli daging murah itu. Jadi kalau Bapak pas capek, Ibu bisa gantiin Bapak buat beli dagingnya. Lain kali aja kayaknya ya Bu. Bapak bisa sendiri kok. Lagian ini tempatnya nggak bisa didatengin sembarangan orang. Harus orang-orang yang dikenal aja yang boleh dateng. Tuh kan pasti kayak begitu jawabannya tiap kali aku minta ikut. Lain kali. Tapi nggak pernah jadi-jadi. Ya emang lain kali kan. Ya udah disimpan ya uangnya. Bapak mau pergi beli daging murahnya ya. Iya Pak, hati-hati ya Pak di rumah dukun. Kamu rajin sekali melakukan ritual rutin ini. Oh iya Mbah,
Soalnya berkat pesugihan ini saya udah menjadi orang yang sangat kaya Mbah. Kalau gitu bisa langsung dimulai Mbah ritualnya. Saya udah nggak sabar Mbah. Baiklah kalau begitu. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggu lama sekali. Loh kok aneh sih? Ngapain dia malah seneng? Kan daging babi yang dipakai itu daging dia. Ngapain dia malah seneng? Tapi ya terserahlah, yang penting aku dapat daging babinya. Iya aku juga seneng bertemu dengan Tuan Siluman Babi. Saya sudah tidak sabar untuk mendapatkan daging babinya lagi Tuan. Dasar serakah. Seperti yang kamu lihat, bahwa badanku sudah mengecil hingga ke bagian terkecil. Sekarang aku sudah tidak bisa menghasilkan daging babi lagi. Itu artinya gak bisa menghasilkan daging babi lagi. Terus artinya apaan? Artinya adalah aku akan memakanmu untuk memulihkan daging yang sudah selama ini kamu ambil. Dengan begitu, korban pesugihan selanjutnya juga pasti akan mengambil pesugihan daging babi ini. Benar sekali Tuan Siluman Babi. Dan dengan begitu aku juga akan mendapatkan kekuatan yang baru karena telah membawakan makanan kepada Tuan. Mbak Dukun, apa ini maksudnya Mbah? Maksudnya adalah selamat tinggal klienku. Saatnya makan.